Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Jumat ketiga dalam kajian Sirah Nabawi di buku kitab Nurul Yakin, yang insya Allah di sini kita akan mengkaji tentang terusirnya Bani Qainuqa. Jadi tatkala peperangan Badar itu sudah selesai, Bani Qainuqa itu terkenal dengan keahlian mereka berperang, terkenal dengan para pemimpin perangnya, terkenal dengan keberaniannya, itu mengingkari janji yang telah disepakati dengan Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut ditandai dengan mereka melecehkan seorang muslimah dari kaum Ansor tatkala seorang muslimah tersebut berada di pasar, yang kemudian terjadilah pembelaan dari seorang kaum Ansor terhadap personalia Bani Qainuqa. Akhirnya personalia Bani Qainuqa tersebut terbunuh, dan orang yang membela tadi yang dari kaum Ansor tadi juga terbunuh. Disitulah Rasulullah SAW memimpin pasukan sebanyak sekitar 200 orang, kemudian menyerbu Bani Qainuqa. Akhirnya Bani Qainuqa tidak berani menghadap Rasulullah SAW, tidak berani dengan pasukan Rasulullah SAW, dan mereka meminta perjanjian damai, yaitu dengan cara mereka diizinkan untuk keluar bersama istri dan anaknya, sementara harta benda alat perang mereka tinggalkan dan dikasihkan kepada pasukan kaum muslimin, yaitu jala'u Bani Qainuqa, terusirnya orang-orang Bani Qainuqa. Walamma ra'au min anfusihim al-azza an muqawamatil muslimin, tatkala kaum Yahudi Bani Qainuqa itu merasa bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi serbuan kaum muslimin, atrokahum ar-ru'bah, hati mereka terjangkit rasa takut. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyah liyasabilahum. Mereka kemudian mengutus utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi atau memberikan jalan tengah biar tidak terjadi peperangan. Fayakhruju minal Madinah, sehingga mereka bisa keluar dari kota Madinah dengan aman. Walahum an-nisa wa dzurriyyah. Akhirnya Rasulullah SAW menyetujui mereka boleh keluar dari kota Madinah membawa anak dan istrinya.
walil muslimina al amwal. Adapun harta benda yang mereka punya, mereka disuruh untuk meninggalkannya. Faqabila dzalika alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW menyetujui apa yang mereka minta. Wa wakkala bijalaihim Ubadah bin Samit wa amhalahum salasalayalin, dan yang Rasulullah SAW utus untuk mengurusi pengusiran Bani Qainuqa tadi yaitu Ubadah bin Samit, dan Rasulullah SAW memberikan deadline selama 3 hari bahwa Bani Qainuqa harus keluar dari kota Madinah, kalau enggak mereka akan dibunuh. Fadhahabu ila Adri'a, akhirnya mereka Bani Qainuqa berpindah ke Adri'a. Adri'a itu daerah di kota Syam. Walam yahul alaihim al-haula hatta halaku, tidak ada setahun dari perpindahan tersebut mereka semua sudah binasa. Wa khammasa alaihi salatu wassalam amwalahum, terhadap harta benda yang mereka tinggalkan Rasulullah SAW mengambil 1/5 dari harta tersebut. Untuk apa? A'ta sahma dawil qurba li Bani Hashim wa Banil Muttalib duna Bani akhwaihima Abdusyam wa Naufal. Rasulullah SAW berikan yang 1/5 tadi kepada keluarga dekatnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan tidak kepada keluarganya yang lain yaitu Abdusyam dan Naufal. Walima su'ila ala dzalika qala, lah kenapa Bani Abdusyam dan Bani Naufal itu tidak diberi? Ada yang bertanya, innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahidun fil jahiliyati wal islami hakada. Karena apa? Karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu seperti satu kesatuan tatkala jahiliyah dan waktu Islam. Yaitu kenapa? Pada saat Rasulullah SAW belum berpindah ke kota Madinah, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib adalah garda depan yang melindungi Rasulullah SAW. Berbeda dengan Bani Abdusyam dan Bani Naufal, ada yang melindungi, ada yang memerangi. Wasabbaka baina asabihi, seraya merangkumkan jari jemari kedua tangannya, yaitu mereka satu kesatuan. Jadi di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tatkala ada seseorang yang menyelisih kita atau mengingkari janji kita, maka kita harus mengembalikan perjanjian tersebut secara terus terang. Kita tidak boleh misalnya ada yang menipu kita langsung kita tipu, tidak. Tapi kita jelaskan bahwa Anda telah melanggar perjanjian dan perjanjian itu sudah tidak bisa kita sepakati lagi. Setelah itu kita akan jalan sendiri-sendiri. Jadi kita harus menyatakan secara terus terang. Yang kedua, kesombongan yang ada di dalam diri itu akan hancur tatkala itu bertentangan dengan apa yang Allah sama Rasulullah sampaikan. Sebagaimana Bani Qainuqa, mereka itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang terpandang, ahli perang, punya
fakta perjanjian dengan beberapa bani, namun tatkala mereka telah menghina Rasulullah, itulah yang akan terjadi orang-orang akan melihat orang yang pertama kali merobek, melanggar, maka mereka sudah tidak bisa dipercaya. Dan mereka orang-orang yang telah mengambil perjanjian dengan Bani Qainuqa, mereka telah mengembalikan perjanjian tersebut dan berpindah satu arah dengan Rasulullah SAW, sebagaimana seperti Abdullah bin Naufal, Abdullah bin Auf. Suku Auf itu punya fakta perjanjian dengan Bani Qainuqa. Kemudian Abdullah bin Auf menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan keluh kesahnya bahwasanya dia itu punya fakta perjanjian dengan Bani Qainuqa. Apakah aku harus melaksanakan fakta tersebut padahal mereka itu telah menghina Allah dan Rasulnya? Apa jawaban Rasulullah? Kembalikan perjanjian tersebut kepada Bani Qainuqa dan katakan, saya berada dengan Rasulullah SAW. Bab berikutnya, Ghazwatus Suwaid. Ghazwatus Suwaid yaitu perang Suwaid. Suwaid itu namanya istilah gandum. Jadi peperangan tersebut terjadi karena Abu Sufyan yang dilanda amarah yang besar dikarenakan putra dan saudara-saudaranya itu terbunuh di perang Badar. Dalam kemarahan tersebut dia membawa 200 pasukan untuk menyerang Madinah. Belum sampai di kota Madinah, beliau bertemu dengan seorang Ansor yang lagi berkebun. Disitulah kebun kurmanya mereka bakar dan saudara Ansor tersebut mereka bunuh. Disitulah Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan untuk mengejar Abu Sufyan. Timbullah rasa takut di Abu Sufyan dan mereka lari pulang ke Mekah dengan terbirit-birit, dan mereka tinggalkan perbekalan mereka yaitu suwek tadi, yaitu tepung gandum. Jadi mereka tinggalkan biar pergerakan mereka lebih cepat dan tidak terkejar oleh Rasulullah SAW. Ghazwatus Suwaid, perang Sawik, karena Abu Sufyan mutahayyajan, bahwasanya Abu Sufyan itu terbakar sekali hatinya. Li'annahu lam yashhadu badran allati qutila fiha ibnahu wa dawu qurbahu. Bahwasanya Abu Sufyan itu tidak mengikuti perang Badar, di mana di situ putranya dan kaum kerabatnya itu terbunuh di dalamnya. Fahalafa alla yamussa ra'sahu alma hatta yaghzu Muhammadan. Dia berjanji pada dirinya dia tidak akan membasuh rambut kepalanya sehingga dia memerangi Rasulullah SAW. Waliyubarra bikismihi kharaja bimi'ataini min ashabihi yuridul Madinah. Untuk melaksanakan janji tersebut, Abu Sufyan mengajak 200 rombongan untuk menuju kota Madinah. Walamma qarabaha arada ay yuqatilal yahud min Bani Nadir liyuhijahum. Mendekati kota Madinah, dia menemui kaum Yahudi dari Bani Nadir
untuk mengajak mereka, memanasi mereka agar memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasta'ina bihim ala harbil muslimin, dan meminta tolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Fa'ata sayyiduhum Huyai ibnu Akhtab falam yardo muqabalatuhu. Abu Sufyan itu menemui pembesar Bani Nadir yang namanya Hai bin Al-Khattab. Namun Hai bin Al-Khattab tadi tidak mau untuk menemui Abu Sufyan. Fa'ata Salam bin Miskah fa'adina lahu fastama'ah bihi. Kemudian ditemuilah oleh Salam bin Miskam, dan Salam bin Miskam menerima kedatangan Abu Sufyan, dan berkumpullah mereka untuk melakukan tipu daya. Summa kharaja min indihi, kemudian diutuslah beberapa orang dari mereka. Ursila rijalan min Quraisyin ila Madinah. Jadi beberapa orang tersebut disuruh untuk pergi ke kota Madinah. Fakharaku fi ba'di nakhliha. Mereka membuat kekacauan dengan cara apa? Mereka membakar kebun kurma. Wa wajadu ansoriyan faqataluhu, dan mereka temui di tepi kebun tersebut ada seorang Ansor, dan dibunuhlah seorang Ansor tersebut. Walamma ulima bidzalika Rasulullah, sewaktu Rasulullah SAW mengetahui kabar tersebut, kharaja fi asarihim fi mi'atainin min ashabihi. Rasulullah mengajak 200 dari sahabatnya li khamsi khalawna min Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 5 Dzulhijjah. Ba'da an walla 'alal Madinati Bashir bin Abdul Mundir, setelah Rasulullah SAW memberikan tampuk kepemimpinan kota Madinah kepada Bashir bin Abdul Mundir. Jadi Rasulullah SAW ketika mengikuti perang atau keluar dari kota Madinah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kota Madinah tanpa ada pengganti, tanpa ada wakil yang mengatur jalannya pemerintahan. Jadi kota Madinah tidak pernah kosong dari kepemimpinan, meskipun Rasulullah itu berada atau ikut dalam peperangan, dan itu perlu kita tiru. Jadi kalau kita misalnya dijadikan oleh rekan-rekan kita menjadi seorang ketua, kemudian kita berhalangan, kita harus mengambil wakil sebagai pengganti kita untuk melaksanakan kerja atau melaksanakan amanat yang kita terima. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sesuatu tanpa kita mewakilkan kepada seseorang. Itu adalah salah satu ciri seorang pemimpin. Walakin lam yalhaquhum, namun pasukan kaum muslimin tadi tidak sampai bertemu dengan Abu Sufyan dan sekutunya. Li'annahum harabu wa ja'alu yakhaffifuna ma yahmilunahu liyakuna aqtara alal isra. Jadi Abu Sufyan dan sekutunya itu telah kabur, dan mereka mengurangi atau meninggalkan perbekalan yang mereka bawa agar mereka bisa bergerak cepat. Fa'al qauma ma'ahum min
jarbis suwaik. Jadi mereka meninggalkan kantong-kantong suwaik, yaitu gandum atau tepung tadi, kantong-kantong perbekalan. Jadi kalau kita melihat orang Arab itu biasanya mereka itu membawa tepung, kemudian mereka masak, mereka jadikan yang namanya ish, yaitu roti bulat tadi. Roti bulat itu bisa ya mereka buat tanpa pengawet, dan itu bisa bertahan selama 3 hari. Itu dari gandum. Tapi kalau nasi bisa nggak bertahan sampai 3 hari? Nggak sampai ya, sehari aja ya. Nah, mereka makanan pokok mereka itu tadi gandum. Perkara badan-badan mereka gemuk atau ada yang kurus itu memang ya kebiasaan makan mereka memang lebih. Kalau kita makan sepiring itu bagi mereka itu kurang. Mereka bisa makan 2 piring. Kita sepiring aja kan mungkin ya lebih ya, tapi mereka itu bagi mereka merasa kurang. Dan perlu kita ketahui juga perbedaannya gandum dengan beras padi itu tadi. Kalau gandum itu untuk penguraiannya itu lebih lama, tapi kalau beras itu lebih cepat makannya juga cepat kenyangnya. Kalau gandum enggak. Jadi makan banyak pagi sampai sore juga masih kuat. Ya coba aja ya cari yang roti gandum. Tapi kalau yang roti shawarma yang kalau yang di sini yang dijual itu yang tipis-tipis itu buatan pabrik. Kalau yang tebel-tebel biasanya buatan lokal, dan itu biasanya lebih enak. Bagi yang pernah umroh bisa pernah menikmati itu tadi. Biasanya itu dicocolkan dengan namanya ful. Ful itu sejenis kacang yang dimasak, ditungku selama 2 hari sampai 3 hari itu. Jadi dimasak di dalam tungku tanpa apa-apa. Jadi tanpa bumbu, tanpa minyak, tanpa apa-apa. Nah, bagaimana rasanya? Biar enak. Biasanya setelah mereka hidangkan full itu tadi, mereka kasih minyak mentah. Kalau mau gurih ya mereka kasih garam, kalau mau pedas ya mereka kasih taburan cabai. Beda sama kita kan ya. Minyak kita goreng, kalau mereka enggak. Padahal minyak kalau kita goreng nanti banyak berbahaya dengan tubuh kita. Berbeda kalau minyak masih mentah itu masih bagus. Seperti itu. Jadi makanannya mereka seperti itu. Karena apa? Karena kondisi di sana sama di sini kan berbeda. Di sana mereka berada di gurun pasir dan mereka banyak membutuhkan apa? Energi. Kalau kita kan tidak banyak untuk membutuhkan energi. Fa akhadahul muslimuna walidzalika summiyat hadhil ghazwa bi ghazwati Suwaik. Maka kaum muslimin, pasukan muslimin tadi mengambil perbekalan yang ditinggalkan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Oleh karena itulah perang ini disebut perang Suwaik. Dan di tahun itu juga Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat Id.
salatul idi, salat id. Wa fi hadzal am sannallahu lil alamil islami sunnatan adimatan. Di tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu sunnah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Biha yatamakkanu abna al-baladi al-wahid minal muslimina ay yujaddidu uhudal ihai. Dengan sunnah tersebut orang-orang itu bisa berkumpul dan memperbarui rasa persaudaraan. Jadi misalnya kita sering ke masjid, itu kan kita akan sering bertemu dengan sahabat kita, rekan kita yang kita tidak temui di hari-hari biasa. Karena Karena pekerjaan mereka berbeda dengan pekerjaan kita. Dan pertemunya biasanya bertemunya pada waktu sholat. Itulah mengapa Rasulullah SAW menyarankan kita untuk sholat berjamaah, menyuruh kita untuk mengikuti sholat itu. Di antaranya itu mempererat rasa persaudaraan kita. Jadi kita bisa bertemu dengan saudara kita yang mana kita tidak bisa temui setiap hari. Wa yuqawwu uratad dinil al-wusqa, dan memperkuat tali agama. Jadi satu sama lain saling mempererat, saling memberikan tawasau bil haq antar satu saudara dengan yang lain. Wahia al-istima' fi yaumaini Idul Fitri wa Idul Adha, dan pertemuan tersebut ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kana alaihi salatu wassalam yasma'ul muslimina fi sa'idin wahid, dan Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin di satu tempat yang luas. Jadi zaman Rasulullah SAW itu belum ada masjid yang menampung kaum muslimin, akhirnya sholatnya itu di lapangan. Perkara sekarang ada yang sholat di lapangan, ada yang sholat di masjid untuk sholat Idul Fitri Adha, itu termasuk perkara furu'iyah. Tidak perlu kita perselisihkan. Yang penting tempatnya itu memenuhi. Jadi kalau yang di masjid ya jamaahnya bisa masuk ke masjid semua. Kalau yang di lapangan tersebut luas, bersih, dan bisa untuk dijadikan tempat sholat. Maka wa yusalli bihim rak'ataini tadarruan ilallahi alla yafsila urwatahum, dan di situ kita sholat 2 rakaat, kita meminta kepada Allah supaya Allah tidak memecah belah persatuan kita. Wa ayyan surahum ala aduwihim, dan meminta agar Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Summa yaktubuhum hadan lahum alal i'tilafi. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, memberikan semangat agar mereka itu semuanya untuk bersatu. Mudzakiran lahum ma yajibu alaihim li anfusihim, mengingatkan mereka akan kewajiban yang harus mereka lakukan antar sesama yang lain. Jadi di samping
mempererat persaudaraan, kita diingatkan apa yang harus kita lakukan kepada diri kita dan kepada lingkungan kita. Jadi inti dari dua ayat tadi. Summa yusafihul muslimuna ba'duhum ba'dan, setelah selesai khutbah satu sama lain saling bersalaman. Ba'da dzalika yakhrujuna li'ada'i shadaqatil fuqara'i wal masakin. Kemudian setelah saling bersalaman, mereka langsung melaksanakan sedekah kepada kaum fuqara dan kaum masakin, hatta yakuna surur aman li jami'il muslimin, sehingga apa yang mereka rasakan itu terasa kepada semua lapisan masyarakat. Kalau yang kaya bisa makan misalnya rendang, ya miskin juga bisa makan rendang. Jadi di dua hari raya tersebut kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, biar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Wa ba'dal fitri zakatu, setelah Idul Fitri yaitu kita melaksanakan zakat. Wa ba'dal adha tadkhiyatu, kalau setelah sholat Idul Adha maka kurban yang kita laksanakan. Nas'alullahu ta'ala ayyuhallifa baina qulubina wa yafiquna li'amali salafina. Kita meminta kepada Allah agar melembutkan hati-hati kita dan memberikan kita hidayah atau petunjuk agar kita bisa melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi apakah kita sudah benar-benar melaksanakan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Dan hari ini kan bertepatan dengan Isra Mi'raj. Kita mengingatnya bahwasanya Rasulullah kan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Yang kita ingat itu perjalanannya, namun kita tidak ingat apa yang Rasulullah SAW bawa dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang mereka bawa? Ada yang ingat nggak? Yaitu perintah sholat. Jadi bagaimana kita bisa merenungi peristiwa Isra Mi'raj itu dengan cara kita melihat sholat kita. Apakah kita memang benar-benar sholat atau kita pura-pura sholat? Kalau kita benar-benar sholat, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya sholat tersebut. Karena apa? Rasulullah itu menjadikan penghias matanya itu di dalam sholat. Setiap kali Rasulullah SAW mendapatkan kesusahan, hati yang gundah, beliau itu langsung melaksanakan sholat. Terus kita apa? Kita lihat banyak orang yang gundah, apa yang mereka lakukan? Narkoba, minuman keras. Ada yang ekstrim lagi. Semoga kita tidak seperti orang tersebut. Bunuh diri. Padahal itu dilarang oleh Allah. Termasuk dosa besar. Oleh karena itu, mumpung kita memperingati Isra Mi'raj, kita renungkan dalam diri kita bagaimana kita telah melaksanakan sholat kita.
Apakah kita sudah melaksanakan rukun syaratnya dengan benar? Apakah wudhu kita juga sudah benar? Apakah hati kita di dalam sholat itu bisa connect dengan pencipta kita? Karena yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat kita, bukan perkara yang lain. Jadi mumpung sekarang ini Isra Mi'raj, kita renungi, kita muhasabah. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW menjadikan sholat itu adalah amalan ibadah yang utama, di mana Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai tempat menghilangkan keluh kesahnya, tempat terindah bagi dia. Kalau kita memang benar-benar pengikut Rasulullah, maka insya Allah sholat kita insya Allah akan benar. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, dan kita bisa besok kita insya Allah sudah tidak bertemu lagi ya, karena sudah Ramadan. Dan apa yang kita persiapkan untuk Ramadan kita tanam sekarang. Amal-amal ibadah yang ingin kita tunai di Ramadan kita mulai dari sekarang. Jadi pada waktu bulan Ramadan tinggal kita petik. Karena bulan Ramadan itu bukan bulan untuk menanam. Bulan menanam itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ramadan adalah bulan untuk memanen. Memanen apa yang telah kita kerjakan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.